Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah, diiringi salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan cara kedua untuk mengetahui kekurangan diri kita, untuk mengetahui aib yang ada di dalam hati kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ayyaqluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan, hendaklah seorang hamba itu mencari seorang sahabat, tapi sahabat yang jujur, basiran, sahabat yang hatinya bersih, mutadayyinan, sahabat yang agamanya bagus. Fayansibuhu raqiban ala nafsihi, yang mana sahabat tadi tugasnya untuk menilai bagaimana hal ihwal, bagaimana kelakuan, bagaimana perbuatan dan bagaimana ucapan kita. Karena sekali lagi, kalau kita sendiri yang menilai diri kita, ya bagus terus. Maka kita harus ada orang lain, tapi tidak sembarangan. Orang ini harus agamanya bagus, orang ini mata hatinya bagus, dan orang ini harus jujur. Kenapa? Karena musuh yang jujur itu lebih baik daripada sahabat yang pendusta. Karena musuh yang jujur itu akan memperbaiki diri kita. Sedangkan sahabat yang pendusta itu hanya akan membuat kita semakin tidak baik. Makanya Al-Imam Daud At-Ta'i qad i'tazala an-nasa, beliau tidak mau bergaul dengan manusia. Artinya beliau lebih memilih mengurung diri di dalam rumah. Faqila lahu, ditanya oleh orang, lima la tukhalitun nas, wahai imam, kenapa tiang ini tidak mau bergabung, bergaul, berkumpul dengan orang banyak? Faqala, dijawab oleh beliau, wa madza asna'u bi aqwamin tukhfi anni uyubi. Jawaban beliau, apa yang aku dapatkan, kebaikan apa yang aku dapatkan dari orang-orang yang menyembunyikan kekuranganku? Fakanat syahwatu dzawid dini ay yantabihu li'uyubihim bitanbihi ghairihim. Dan ini yang harus dilakukan, apalagi sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat. Makanya tadi karena
musuh yang jujur itu lebih baik daripada kawan yang pendusta. Al-Imam Dawud At-Ta'i ini kan ulama besar, muhibbin pecinta beliau banyak. Yang namanya muhibbin pecinta itu pasti memuji, sehingga orang yang ketika dipuji kiri kanan muka belakang yang masuk ke telinga adalah pujian, maka itu pada hakikatnya sedang menutupi kekurangan kita. Nah, lalu kata beliau, untuk apa aku berkumpul dengan orang-orang yang menyembunyikan kekuranganku? Nah, maka disinilah kita perlunya berbesar hati untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan hati kita, bahwa kita sebagai tokoh agama, kita sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai orang yang dituhakan, jangan menutup diri daripada kritikan orang lain. Imbah mendengar pujian bingung luar biasa, tapi imbah dikritik orang, sariknya tengah 2 tahun. Kenapa tadi? Karena itu sebenarnya kritikan dari orang itu adalah obat yang walaupun pahit tapi setelahnya sehat. Ulun misalnya sebagai penceramah, pemuka agama, kalau ulun rasa yang ulun sampaikan ini bujur-bujur aja, setiap kata yang ulun keluarkan, ulun pikirkan terlebih dahulu, ulun rasa bujur-bujur aja. Tapi beda ketika ada orang yang mendengar, ternyata kata-kata itu pada bagus, kata-kata itu pada pas, kata-kata itu menyakiti orang lain, ulun kada tahu. Maka harus ada yang menyampaikan. Sama nang kaya sama lah. Ulun sembahyang Isya 5 rakaat. Di hadapan ulun manis seberataan. Sa ikong-ikong padidemi katakan atau seberataan kah kinalayaw wala tapi juga. Imbah tuntung kadito juga. Kalau pamagawil, ulun lebih senang digawil daripada kena sidin supan namanya ditakut. Ulun kada supan kalau memang itu salah. Sampai kulik kan. Untung bini anum ulun memadahi dihikir. Yang tadi sembahyang 5 rakaat, yang sembahyang Isya. Nah, jadi ulun kenapa kada hanyar kasih di tengah jalan hanyar memadahi. Saya ulun anu di WA telah yang sadar bahwa ulun labihan tapi tetap mengumpati ulun sembahyang bahasa, sembahyang Isya bahasa, sembahyang bahasa. Kenapa? Karena ini sadar, tapi ya diumpati juga. Ya, ulun sampaikanlah siapapun, apalagi nang kaya ulun ini lah, jangankan nang kaya ulun tuan guru yang pulangnya nang kaya ban gerobak. Kalau salah jangan diumpati. Sudah tahu salah. Dan namanya pemuka agama itu manusia juga. Jadi kalau memang salah tegur. Bisa aku yang salah, ujar pulang di belakang nih. Sidingkah aku kah yang salah nih? Intinya aku aja yang sudah. Nah ini kadang mau baik. Ulun pernah kayak sembahyang 5 rakaat. Ulun sembahyang 5 rakaat bujur-bujur aja karena ulun ragu. Bagi yang sudah yakin lebihan tapi masih mengumpati, nah itu yang bahasa. Lalu nang kayak bahasa seharusnya pian duduk. Hadangnya ulun tahiyat akhir. Jadi pian duduk tahiyat akhir, biar aja ulun berdiri sampai ulun kena tahiyat akhir hanya salam baik. Itu cara pertama. Cara kedua mufaraqah.
ya sudah, salam berdahulu. Nah, ini kan salah satu contoh yang memang ada dan terjadi, bahwa kita harus ada orang yang mengoreksi kesalahan kita. Jangan anti kritik. Oh, aku Tuhan yang menegur anum, jangan. Kita karena mau baik. Oh, aku pejabat, ini bawahan, ada mau baik. Oh, aku berilmu sekolah, ini pada sekolah masa menegur aku, ada mau baik. Nah, maka disinilah Imam Daud At-Ta'i itu kenapa beliau tidak mau berkumpul dengan orang banyak, karena memang orang yang ada di sekitar Sidin itu kan muhibbin, para pecinta-pecinta. Yang namanya pecinta itu akan tuli daripada keburukan-keburukan. Yang keluar dari lisannya hanyalah kebaikan, dan ini tidak akan memberikan kebaikan, sehingga aib yang ada di dalam diri kita tidak akan kita ketahui. Jadi jangan sarik. Kalau memang kita salah, kita akui kesalahan kita sebagai pelajaran. Mudah-mudahan kena berbaik dan tambah bagus. Ya tadi aja Daniela dikira apa? Orang kiri kanan meeting, no tengah-tengah orang melihat dikira sudah mantap. Wah, pinanya bolong punya harap nih. Pinanya muha pun bercahaya benar bisa. Ada tahu utang bini terkait di buntut sorban. Kalau tidak kamera biasa melihat, kita kada tahu kurang tadi cengang kenapa? Apakah karena kita yang bagus ataukah kita yang aneh? Maka ini, kayak ada misalnya kita mengajian kelalang bulan puasa. Yang mengaji ini kan macam-macam orangnya. Ada orang yang mengaji setahun sekali, ada yang mengaji yasin aja, yang lain kada dikajinya 4 jam mengaji 5 bulan timbah tarawih. Datang si anda kita kurinya orang yang mengaji tadi, pian salah, amunya dipadahinya salah dan kita memang salah. Jangan kabur bukaan isuk parai menganggap sebelataan. Kenapa tersinggung kekanakan yang membujuri? Kalau memang inya bujur, cuman pulang itu kita kodolah. Kalau kita yang menegur orang, jangan juga terlalu pedas, harus besaring, harus bijak. Misalnya dulu tuh kan ada kisah seorang raja ini matanya sebelah buta, hijab. Tapi si raja ini mengadakan sayembara, mengulah lukisan. Ujar si raja, lukiskan muhaku dengan jujur. Lukisan yang paling baik aku beri hadiah 2.000 dinar. Tapi harus jujur. Sedangkan si raja ini picak sebelah. Seikong melukis. Dilukisnya apa adanya. Lukisannya itu apa adanya karena memang pesan raja kada boleh berdusta. Lukis apa adanya, yang paling bagus 2.000 dinar. Dilukisnya muharaja tadi dengan matanya yang picak tadi. Ujar raja, kamu nyambati aku kan?
Padahal bujur kalau tidak, padahal bujur. Bukannya dapat hadiah, di penjara. Yang kedua, untung melukis dilihat akannya lawan raja. Raja sudah untung, bagus kada? Nah, karena yang melihat yang pertama terlalu jujur, maka dipicak akannya dasar picak. Dan dilukisnya dasar picak, akhirnya ke penjara. Aku kan boleh begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dilukisnya, maka raja tadi bagus kedua-duanya. Ujar raja, ikamnya berdusta. Aku tahu diri, aku picak sebelah. Kenapa ikam gambar, ikam melukis? Kedua-duanya melihat. Karena pengeramput masuk juga ke dalam penjara. Nah, ini diisi penguasa yang sekehendak hati dan kada mau ditagur. Nah, cara menagurnya namanya apa? Lalu datang pelukis ketiga, karena melihat dua kawan sudah masuk penjara, otaknya harus jalan. Kejujuran harus disampaikan, tapi dengan cara yang bijak. Akhirnya apa? Si raja tadi di gambarnya, di lukisnya kisah memanah. Jadi sebelah batis raja naik, kan kurang memanah tuh batis naik. Kalau sebelah mengeker sebelah mata mengeker kan kayaknya. Karena raja tadi merasa senang, orang ini jujur, tapi caranya yang bijak. Akhirnya 2000 dinar dapat dua kawan, tapi padahal mengarang melukis matanya bijak, jujur kalau kan sesuai kenyataan, tapi caranya sama. Nah, sama kita menegur orang itu nanti itu, karena tidak semua orang sama dengan diri kita. Kalau ulun sekasar-kasar sepahit-pahitnya obat, kalau memang itu untuk sehat, ulun minum. Sepahit-pahitnya teguran, ulun dengerin. Kalau ulun, tapi itu beda dengan orang lain. Nah, maka disinilah kita harus bijaksana mensiasati bagaimana kebaikan ini sampai dengan cara yang baik. Kalau ada berbicara, pintar aja biarlah. Nah, supaya kada kelihatan bijak, jadi kisah memanah. وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصفنا ويعرفنا بعيوبنا. Nah, cuman kata Imam Al-Ghazali, yang sangat disayangkan terkadang kebanyakan manusia, entah itu diri kita lah, kada tahu nih, kita nilai diri kita masing-masing. Bukannya bersyukur. Seharusnya kan kita berterima kasih dengan orang yang menyampaikan kekurangan kita. Kata Imam Al-Ghazali, maka sebaliknya, kebanyakan manusia ini menganggap, bahkan menjadikan orang yang menyampaikan kesalahannya, orang yang menyampaikan kekurangannya, itu dijadikannya orang yang paling dibencinya. Ini misal supi ini kada patuju ulun disampatnya kopiah lah kada betapas, sorban barian walaupun bujur tu lah, sandal kada sing gantian. Ya, supi ini menyambat aja, kayaknya tukarakan sampai. Karena ulun itu padahal bujur kan. Seharusnya kan kata Imam Al-Ghazali kita berterima kasih, ulun berterima kasih.
Artinya disitulah kekurangan ulun. Kopiah kada betapas, surupan kada betapas, baju rapid. Iya. Tapi sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, malah mohon maaf sufi yang menyampaikan, yang menyambat di ulun tadi, ia menjadi orang yang paling ulun benci. Kebanyakan kita nangka itu. Tuh ya, nah, tuh mana tahi mata tuh, mana suah-suah bersapu jalan ke sana kemari, pandeng lepas, sandal lain sebelah, padahal bujur, ya mana? Nah ini, padahal bujur. Tapi malah ulun yang menyambat sesuatu yang benar pada dirinya, ulun menjadi orang yang paling dibencinya. Nah ini yang paling disayangkan. Nah kalau memang ternyata terjadi seperti itu kata Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa orang itu imannya lemah, orang itu hatinya tidak bagus. Kenapa? Karena kada mau menerima kebaikan. Sekali lagi, yang namanya obat itu pahit, tapi imbah diminum sehat. Daripada gula, terpana hari gula terus, yang manis terus, yang baik terus, tapi ujung-ujungnya diabetes. Jadi jangan sarik kita kalau ada orang menyambat yang kada baik tentang kita. Kenapa? Kalau memang itu bujur. Fa innal akhlaqa sayyi'ata hayyatun wa aqaribu laddadah. Karena sesungguhnya akhlak yang tidak baik itu seperti ular dan seperti kalajengking yang beracun. Contoh dari Imam Al-Ghazali, ini contohnya aja. Kita tersinggung kalau kita sarik. Akhlak kita ini kada baik, kita penyambatan lalu disambati orang, kita ini penyambatan. Sebenarnya orang yang menyambati bahwa kita penyambatan itu, ini sedang memberitahu akhlak kita yang kada bagus. Nah, contoh menjadi Imam Al-Ghazali, andai kita lagi berjalan, tiba-tiba di higa sandal kita itu ada kalajengking, ada ular, lalu ada orang lewat memuji kita, memadahi itu ular, itu kalajengking. Kira-kira kita berterima kasih kepada orang itu? Berterima kasih. Akhlak yang kada baik itu kata beliau sama seperti ular. Akhlak yang kada baik itu sama seperti kalajengking. Kalau ada orang memadahi di batis kita ada ular, kira-kira kita berterima kasih kepada orang itu? Yang kedua, kalau memang ada kalajengking dan ular, kita biarkan di situ aja kan? Agak deh, biarkan di situ aja. Ada masalah? Dibuang. Nang kaya itu juga akhlak yang kada baik. Kalau memang ada orang memadahi, ya sudah diperbaiki dan berterima kasih lawan orang yang menyampaikan tadi. Jangan sarik, jangan tersinggung. Kalau memang sarik dan tersinggung, nggak sidin memadahi, itu menunjukkan bahwa iman kita masih belum kuat. Ya, baik. Ya kalau diikutnya kalau sakit kan, maka berterima kasih dengan orang yang menyampaikan tadi. Nah sekarang bandingkan kata beliau
Kalau ternyata kalajengking itu kan racun tuh. Kalau memang hanya menggigit anggota tubuh kita, palingan sakitnya di badan. Ya kalau kan palingan ya kalau memang mati habis sudah sampai di situ racunnya tadi. Tapi dengan akhlak yang tidak baik, itu tidak hanya berakhir dengan kematian, tapi bisa berkelanjutan sampai kita meninggal dunia. Ketujuh, menzalimi orang. Apakah setelah kita meninggal dunia kezaliman kita habis? Karena akan dituntut oleh orang yang pernah dizalimi di hari kiamat. Itu akhlak yang tidak baik. Kita ketujuh, pahirian. Gara-gara kita yang pahirian melihat tetangga nomor galang dari sampai ke situ galangnya, sakampungan di kuyanya. Ikam tahu lah dia tuh nomor galang itu imbang Pak. Kamu tahu ini nomor galang itu sopan kalau mau orang, sopan orang yang kita hasut tapi sopan. Ya lu buat jualan juga malam-malam, makanya nyaman mbak emas mobil berganti-ganti, banyak pembisi lagi. Sekampungan orang tahu sopan karena orang. Apakah setelah orang itu meninggal dunia habis dampak daripada sifat hasutnya itu? Ada di akhirat, nilai ibadahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bahayanya. Kalau memang kalajengking itu beracun, ular itu beracun, dipatoknya mati kita, tapi habis dengan kematian. Tapi dengan akhlak yang tidak baik, kalau tidak kita perbaiki akhlak yang tidak baik itu akan berkelanjutan sampai hari kiamat. Nah, mana yang lebih kita perhatikan? Maka lebih perhatikan akhlak kita, yang lebih kita perhatikan adalah hati kita tadi. ثم أن لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها بل نشتغل بمقابلة الناس بمثل مقالته. Bukannya berterima kasih, malah terkadang sampai berucap kita ini sama aja gawian perayaan mati apa. Itu orang yang imannya kada bagus. Inya surga kada bersamaan juga. Ini amunnya ikam masuk surga. Inya neraka kada bersamaan juga. Ini orang yang di dalam hatinya masih belum bersih dan imannya masih. Makanya tadilah walaupun yang memadahi ini kekanakan umurnya anum, kalau memang kita yang salah maka berterima kasih. Kalau kawat telah bari duit pulanglah, terima kasih memadahi penyakitku. Andai kada dibadahi aku kada tahu. Nanti itu kalau dah cuman karena duitnya tidak, maka cukup terima kasih. Alhamdulillah, harus lihat orang memuji alhamdulillah, orang menyambati alhamdulillah, orang memuji kita alhamdulillah. Kenapa? Karena kita ini milik Allah. Kalau orang melihat kita bagus, berarti yang tukang ciptakan, maka alhamdulillah. Kalau orang menyambati kita, maka ucapkan juga alhamdulillah. Kenapa? Karena orang tadi sedang menyampaikan kebaikan untuk kita. At-tariqut tsalits. Cara ketiga, ayyastafida bima'rifati uyubi nafsihi min alsinati a'da'ihi. Fa inna aina as-sukhti tubdil masawi wa la'alla al-intifa'ul insan bi'aduwin musyahin
yudakkiruhu uyubahu akthara min intifa'ihi bi sadiqin mudahin yusni alaihi wa yamdahuhu wa yakhfa anhu wa yukhfi anhu uyubahu. Yang ketiga, kata beliau, kalau kita hendak tahu kekurangan kita, maka dengari mulut orang yang membenci kita. Nah, kayak tadi Sufi nih kata Pak Tujulun, apa yang disambat, apa yang keluar dari mulutnya itu, itulah diri ulun yang harus ulun perbaiki. Jangan orang itu pada ketujuh menyambati, dimuarinya orang itu kada boleh, ada kayak itu jadi Imam Al-Ghazali. Apa yang keluar dari mulut musuh itu adalah gambaran diri kita, jangan dibahas, tapi jadikan itu sebagai pembelajaran kita supaya lebih baik lagi. Nah itu insya Allah mau bagus insya Allah. Boleh maksud jangannya kawan telah ada duitnya orang tuh menyambati kita bawain bakso, aku sambati sepen hari kamu jangannya kawan ada cukup terima kasih dari hadiah. Nah musuh itu jangan dimusuhi, tapi musuh itu harus diperhatikan. Apa yang keluar dari lisannya itulah gambaran diri kita. Nah, illa anna taba'a majbulun ala taqribil adu wa hamlu ma yakuluhu ala al-hasad walakin al-basir la yakhlu 'anil intifa' bi qawli a'da'ihi fa inna masawi la budda an tunshara ala alsinatihim. Cuman kata Imam Al-Ghazali, memang tabiat kita manusia ini, kita lebih suka atau lebih condong ketujuh mendustakan musuh. Inya menyambat itu kan inya kada ketujuh benar ya. Coba kan inya dapat, kalau misalnya kan coba kan inya dapat bagian juga, kalau menyambati pang lo nako, ya kan akan dapat bagian benar ya kalau menyambati aku. Terkadang kita ketujuh takkan menganggap ada pujar panderan orang yang membenci kita tadi. Ibadahinya nak itu karena hiri benar ini nonako nya kada mau pang nang kaya aku pelaluan menyambati aku. Amunya kita sampai berpikiran nang kaya itu, maka sampai kapanpun kada mau baik. Terima kasih kita. Ya tadilah sekali lagi musuh